Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada teman-teman semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara melalui aplikasi Siman versi 2. Sebagai pengantar, laporan pengawasan dan pengendalian BMN ini bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan barang milik negara yang telah kita lakukan dalam satu periode, misal satu semester ataupun satu tahun itu sudah sesuai dengan regulasi yang telah dibuat atau tidak. Halnya, apakah barang yang telah kita peroleh sudah diajukan SKPSP-nya, atau apakah misal tanah yang kita miliki sudah memiliki sertifikat atau belum. Jika sudah memiliki SKPSP, maka pengelolaannya sudah dianggap sesuai. Jika belum memiliki PSP, maka pengelolaan tersebut dianggap belum sesuai. Begitu juga dengan sertifikat tanah. Jika sudah memiliki sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan, maka pengelolaan dianggap sudah sesuai, dan jika belum, maka dianggap tidak sesuai. Kita langsung saja pada menu Wasdal, lalu kita pilih laporan Wasdal. Kita akan langsung masuk pada tiket yang telah dibuat oleh sistem, jadi kita tinggal melanjutkan saja tiket yang telah dibuat ini. Di sini ada dua tiket, tiket semester 2 dan tiket tahunan. Kedua tiket ini sebentar kita harus selesaikan dan mengirim ke tingkat wilayah. Kita mulai dari laporan semester 2. Kita klik tiketnya, kita akan langsung diarahkan pada menu pemantauan periodik. Di sini ada 5 menu pemantauan periodik, pemantauan insidentil, penertiban BMN, upload dokumen, dan log status. Kita mulai dari pemantauan periodik. Pemantauan periodik ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Untuk saat ini kita akan melakukan pemantauan pengelolaan BMN kita selama semester 2. Dalam pemantauan periodik ini terdiri dari beberapa submenu, ada submenu daftar aset, rekapan ketidaksesuaian, PB 1412, PB 1416, PB 1418, PB 161, dan berita acara. Sebentar kita akan mengakses seluruh submenu tersebut. Kita mulai dari submenu yang pertama, yakni submenu daftar aset. Dalam submenu daftar aset ini terdapat daftar-daftar aset yang kita miliki sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam daftar aset ini kita lihat ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Berwarna merah ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang kita lakukan sesuai. Sedangkan yang berwarna hijau itu menunjukkan bahwa pengelolaan kita sudah sesuai. Sebagai contoh, pada barang yang pertama ini berwarna merah. Untuk melihat kenapa dia tidak sesuai, kita klik kode barangnya. Nanti kita akan diarahkan ke detail ketidaksesuaian. Di sini detail ketidaksesuaiannya itu menjelaskan bahwa belum ada penetapan status pengamanannya, barang ini belum memiliki SKPSP. Bagaimana untuk menindaklanjutinya? Untuk menindaklanjutinya, kita akan lakukan di semester 1 tahun 2025 untuk mengajukan SKPSP-nya. Jika nanti SKPSP-nya telah terbit, maka di laporan Wasdal periode berikutnya, yakni pada semester 1 tahun 2025 nanti, itu sudah menjadi sesuai. Sehingga yang tadinya pada barang ini berwarna merah akan berubah menjadi warna hijau. Lalu untuk yang berwarna hijau itu artinya pengelolaannya sudah sesuai, baik PSP-nya maupun pengelolaan lainnya. Untuk melihat, kita klik kode barangnya. Di sini detail ketidaksesuaiannya sudah sesuai. Oke. Lalu di sini kita lihat ada status lapangan, ya. Status lapangan ada yang sesuai, ada yang belum. Status lapangan ini bertujuan atau kita isi jika kita merasa pengecekan status administrasinya belum cukup, maka kita dapat melakukan penelitian di lapangan. Untuk laporan ini itu tidak wajib diisi, namun jika dianggap status administrasinya tadi
belum mencukupi untuk menyatakan pengelolaan yang sesuai, maka kita dapat lakukan. Bagaimana cara mengisinya? Kita klik kode barangnya, lalu di status lapangan ini kita pilih apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Jika dia sesuai, kita pilih sesuai, kemudian kita lakukan submit. Maka kolom pada status lapangan yang tadinya belum menjadi sesuai. Ya, di sini secara sistem sudah dijelaskan bahwa untuk status lapangan ini tidak wajib diisi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita melakukan penelitian lapangan jika status administrasi atau penelitian secara administrasi itu dianggap belum mencukupi. Oke. Jika sudah selesai dianggap cukup, kita melakukan rekap data. Kita klik rekap data. Jika sudah selesai melakukan klik rekap data, kita beralih ke submenu berikutnya, yakni rekap ketidaksesuaian. Dalam rekap ketidaksesuaian ini akan diperlihatkan barang-barang apa saja yang belum sesuai atau tidak sesuai pengelolaannya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 94 barang milik negara yang tidak sesuai, dan kita upayakan nanti di semester 1 tahun berikutnya kita lakukan tindak lanjutnya, baik SKPSP-nya atau mungkin sertifikatnya. Nah, untuk submenu rekap ketidaksesuaian ini, kita tidak melakukan apapun, kita cuma melihat saja. Kita lanjut pada submenu berikutnya, PB 1412, tindak lanjut BUMN untuk diserahkan kepada masyarakat. Jika tidak ada BUMN yang diserahkan kepada masyarakat, maka kita tidak perlu mengisi. Jika ada, cara mengisinya tinggal kita pilih jenis BUMN-nya, misal ini kita cukai materi leges, kita masukkan berapa jumlah BUMN-nya, masukkan berapa nilai uangnya, kemudian masukkan berapa usulan yang ingin kita serahkan ke masyarakat, berapa nilai uang yang ingin kita serahkan ke masyarakat. Jika tidak ada, kita klik batal saja. Lalu kita pindah ke submenu berikutnya, PB 1416. Dalam PB 1416 ini adalah kita menginput jumlah persediaan yang sudah dilakukan open fisik. Karena ini laporan yang dilakukan per 31 Desember 2024, maka seharusnya seluruh persediaan yang masih memiliki saldo itu sudah dilakukan open fisik. Ya, untuk melihat atau untuk sebagai dasar mengisi ini kita bisa melihat pada laporan rincian persediaan. Ya, untuk laporan rincian persediaan ini kita bisa akses pada aplikasi Sakti, modul persediaan, menu pelaporan, cetak laporan persediaan. Kemudian kita pilih laporan persediaan tahunan tahun 2024, lalu kita unduh. Maka kita akan mendapatkan laporan rincian persediaan. Di sini kita akan melihat saldo baik jumlah maupun uang dari persediaan yang kita miliki. Kita lihat di kolom ujung ini nilai, kita cari mana yang memiliki saldo. Di sini ada 5 kertas HVS A4 dengan nilai 360.000, 5 kertas HVS A4 dengan nilai 342.000, lalu ini ada 2 tinta dengan nilai uang 240.000. Bagaimana cara mengisinya? Kita masuk ya karena tadi saya yang bersaldo adalah alat untuk bahan kegiatan kantor, maka kita pilih jenis dengan alat untuk kegiatan kantor. Karena yang kita lakukan di 31 Desember, otomatis itu seluruhnya harus sudah di-off-name. Maka yang belum di-off-name ini kita tidak mengisi. Kita hanya mengisi yang sudah di-off-name. Jadi tadi kalau untuk jumlahnya ini ada 5, tambah 5, 10, terus tambah 2, 12. Berarti ada 12 barang.
15 barang. Untuk nilainya kita bisa lihat nilai di akhir 942.500. Nah, jika sudah kita simpan. Untuk sampai di sini PB 1416 ini sudah selesai. Kita lanjut di berikutnya, yakni penyampaian laporan barang. Penyampaian laporan barang ini kita bisa ambil dari data kapan kita mengirim laporan kita ke Kanwil dan laporan kita ke Kementerian Keuangan. Kalau untuk Kementerian Keuangan, kita bisa mengakses di Monsakti. Kita masuk di menu akuntansi dan pelaporan, monitoring akuntansi dan pelaporan. Lalu kita pilih yang nomor 7, monitoring pengiriman LK. Kita mengambil, terus kita pilih aktif periode, karena yang dilakukan pengiriman itu di semester 1 2024, kemudian kita kirim. Lalu kita unduh. Kita lihat di sini surat pengantarnya. Kenapa kita ambil ini? Dengan catatan bahwa laporan yang telah kita sampaikan di Kementerian Keuangan itu adalah termasuk, selain laporan keuangan, termasuk laporan barang. Lalu kita masukkan datanya, penyampaian laporan barang ini, periode laporan semester 1 2024. Di nomor laporan kita ambil nomor surat pengantarnya, tanggal 24 Juli. Untuk pengelola, samakan saja dengan ke pengguna. Pengguna ini asumsinya kita mengirimkan ke Kanwil, sedangkan pengelola kita mengirimkan ke Kementerian Keuangan. Status penyampaian disampaikan tepat waktu. Nah, kenapa kita ambil semester 1 2024? Karena laporan barang yang pernah kita kirim dalam periode Juli sampai dengan Desember, yakni yang laporan semester 1 tahun 2024. Lalu kita simpan. Oke, sampai di sini penyampaian laporan barang selesai. Kita lanjut di submenu berikutnya terkait rencana pemeliharaan. Rencana pemeliharaan ini adalah kita akan membandingkan berapa banyak aset dan berapa nilai aset yang diajukan di RKBMN dan yang diajukan di RKKL. Kita mulai dari peralatan dan mesin. Untuk mengisi ini, maka kita harus mempersiapkan dua sumber. Pertama adalah terkait RKBMN yang telah disetujui pemeliharaannya dan RKKL yang ada. Jadi di sini ada RKKL tahun 2024 ya, jadi RKKL 2024 dan RKBMN 2024. Cara mengisinya, untuk peralatan dan mesin kita klik jenis BMN-nya, jumlah rencana dan nilai rencana ini adalah data dari RKBMN. Jumlah RKKL dan nilai RKKL ini data dari nilai RKKL. Untuk peralatan dan mesin di Satker ini, di RKBMN itu
Di RKBMN ini kita lihat ada ya ini stasiun wagon 1, lalu arsip 5, notebook 6, printer 2 sudah 1, tambah 5, tambah 6, tambah 2 itu sama dengan 14. Jadi yang di RKBMN itu yang akan dipelihara adalah 14 buah. Nah, di RKBMN itu tidak menunjukkan nilai rencana, sehingga untuk nilainya ini bisa kita menghitung menyesuaikan dengan nilai yang ada di SBM. Jumlah di RKKL. Kita buka RKKL. Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin, ini peralatan dan mesin itu ada inventaris 31, pemeliharaan aset 9, kendaraan 1, kemudian PC 2, printer 2. Jika kita jumlah 31 tambah 9, 40, 41, 45. Jadi di RKKL-nya itu ada 45. Nilai di RKKL-nya itu kita masukkan 47.900 ya totalnya. 47.990. Jika sudah, kita simpan. Ya, apakah nilai yang di RKBMN wajib diisi? Ya, silakan diisi dengan menghitung tadi. Menghitung dulu nilainya. Tapi kalaupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian untuk gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan ini di RKBMN-nya tadi ada nih asrama permanen ada dua. Ya, jadi untuk gedung dan bangunan itu yang kita lihat bukan jumlahnya tapi luasannya 5.600. 5.653. Nah, sama dengan tadi untuk nilai rencananya kita bisa lihat di SBM berapa meter persegi, berapa nilai pemeliharaan yang dibolehkan untuk setiap satu meter persegi, kemudian kita kalikan 5.000. Jumlah di RKKL pemeliharaan bangunan itu ini 62 ya, 62 dengan nilai uang 8.928. 8.928. Jadi ini kita lihat dari yang tadinya kita bisa mengajukan 5.000, tapi anggaran kita hanya mampunya sebesar 62 meter persegi saja. Ya, agak jauh ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Sampai di sini untuk submenu ini selesai. Selanjutnya adalah kita membuat berita acara. Di menu sub berita acara. Menu sub berita acara ini kita mengambil nomor dulu. Jadi nomor yang diambil adalah nomor per 31 Desember 2024. Kemudian tempat sesuai dengan tempat penandatanganan surat tanggal 31 Desember 2024. Jika sudah, kita klik submit. Selanjutnya adalah kita menambahkan tim pemantauan. Ya, kalau tim pemantauan ini minimal 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Untuk di Kanwil, ketua timnya itu adalah Kabak Tata Usaha. Sebaiknya datanya disiapkan memang supaya ya sudah kita tambah. Di sini ada keterangan bahwa minimal 3 orang dan harus ganjil. Lanjut lagi tambah tim berikutnya. Jika sudah, maka tombol download ini akan muncul sendiri. Selanjutnya kita download berita acaranya.
Jadi ini adalah hasil downloadan dari berita acara. Tugas kita di sini tinggal mengubah kop surat, kemudian untuk tim pemantauan periodiknya ini kan harus bertanda tangan, maka kita tinggal merapikan format ini. Lalu kita ganti kopnya. Ya, selesai. Jadi nanti teman-teman, kalau saya biasa, saya menggunakan defaulter saja. Ini saya post. Setelah kopnya dirapikan, kita tinggal mengatur jarak nama ini supaya bisa bertanda tangan di atas nama. Jika sudah, kita tinggal memprint, kemudian menandatangani. Setelah ditanda tangan, ini di scan. Setelah kita scan, kita lanjut di menu berikutnya. Nah, sampai di sini, menu pemantauan periodik selesai. Kita lanjut di menu berikutnya, yakni pemantauan insidentil. Di pemantauan insidentil ini kosong. Kenapa? Karena selama tahun 2024 kita tidak pernah melakukan pemantauan insidentil. Apa itu pemantauan insidentil? Pemantauan insidentil ini dilakukan jika terdapat laporan tertulis, misal laporan dari masyarakat atau ada hasil laporan BPK yang harus kita tindak lanjuti, maka kita lakukan pemantauan insidentil. Karena tidak ada, ini jadi kosong. Jadi tugas kita tinggal melakukan generate dan rekap data. Ya, untuk pemantauan inti detail seperti itu. Selanjutnya di menu penertiban BMN, ini kosong juga karena penertiban BMN ini adalah bentuk tindak lanjut dari pemantauan periodik dan pemantauan insidentil. Sehingga ini kosong karena tindak lanjut yang akan kita lakukan itu nanti adalah di periode berikutnya. Sehingga tugas kita di sini tinggal melakukan generate dan melakukan rekap data. Oke, sampai di sini 3 bentuk pengawasan kita selesai. Pemantauan periodik, pemantauan insidentil, dan penertiban BMN. Terakhir adalah kita melakukan upload dokumen. Yang diupload di dokumen ini untuk periode ini minimal 2. Pertama adalah berita acara pemantauan periodik. Yang kedua adalah laporan atau surat pengantar. Jadi ini diupload terpisah, diupload 2 kali. Jadi pertama kita upload dulu surat pengantar, masukkan nomor dan tanggal pengirimannya, tanggal suratnya ini boleh tanggal Januari ini, karena kemudian kita melakukan pengiriman di Januari ini. Keterangan ini diisi dengan laporan wasdal
semester 2 kita pilih file catatannya. Kita sudah, kita upload, kita tambah lagi, masukkan BA kredit di semester 2024, sekian nomor berita acara yang tadi, kemudian tanggalnya yang tadi 31 Desember, kemudian keterangannya sama, laporan wakil semester 2 2024, pilih file berita acaranya lalu upload. Jadi nanti di sini akan muncul dua dokumen. Jika sudah, klik verifikasi pembuatan laporan Wasdal Satker, sehingga nanti laporannya akan masuk di koordinator Satker, kemudian koordinator Satker akan mengirim lagi ke supervisor Satker. Jadi ketiga user yang ada di Satker kita, mulai dari analis, koordinator, dan supervisor akan melakukan pengiriman secara berjenjang ke tingkat. Jika kita sudah melakukan pengiriman sampai ke tingkat kanwil, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat lagi laporan wasdal tahunan. Jadi tugas kita sekarang adalah pertama membuat yang semester 2, setelah semester 2 kita membuat yang tahunan. Ya, mungkin sampai di sini cukup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.